ukuran integritasnya ini seperti apa. Berarti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Kami tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima, tidak boleh dibiarkan. Free Palestine! Melakukan hunger strike 2 hari, hanya minum saja. Di hari pertama itu pun, hari kedua kami minum sedikit sekali, hanya air keran di sel. Itu karena mereka nggak menyediakan air minum sama sekali. Gitu. Pasti semua anggota Global Smooth Flotilla dari seluruh dunia mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dari Israel. Memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi bersama saya Friska Clarissa. Puluhan armada kapal misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla dihadang militer Israel di perairan Siprus. Pelayaran yang membawa bantuan makanan dan obat-obatan bagi warga Gaza Palestina ini terhenti. Tentara Israel menangkap dan menahan para relawan, termasuk relawan dari Indonesia. Ditahan selama 4 hari, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla kini berhasil dipulangkan ke tanah air. Dan malam ini saya mengundang aktivis Global Smooth Flotilla atau relawan kemanusiaan Gaza yang saat itu sempat ditahan oleh tentara Israel, As'ad Aras, serta Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia GPCI, Jajang Nurjaman. Selamat malam Mas As'ad, juga Kang Jajang. Selamat malam Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Mas As'ad, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Proses pemulihannya berjalan baik sampai sekarang? Berjalan baik, alhamdulillah. Makin hari makin bugar insya Allah. Ya, dan terlihat sangat bersemangat malam hari ini untuk bercerita tentang apa yang terjadi. Sebelumnya mohon maaf karena saya pasti harus bertanya hal yang membuat Mas As'ad teringat pada proses penyiksaan pada saat itu yang pasti meninggalkan luka, baik itu di fisik maupun di hati Mas As'ad. Boleh tolong ceritakan Mas As'ad, waktu itu berlayar sampai mana, sampai sejauh mana, dan dicegat, ditangkap itu di mana? Ya, jadi misi pelayaran ini memang ditargetkan 6 hari mencapai Gaza. Dan kita sudah berlayar selama 5 hari. Berarti sehari lagi kapal kami itu akan sampai Gaza. Jadi kebetulan kapal yang kami tumpangi adalah kapal yang memang paling terdepan karena memiliki kecepatan di atas rata-rata dibanding kapal yang lainnya dan termasuk kapal yang lebih besar dibanding yang lainnya. Jika dicek pada saat itu kurang lebih 130 mil laut lagi sampai ke pantai Gaza. Dan kita sudah ada rencana untuk menepi sejenak di dekat pelabuhan Mesir, ya. Namun tidak sampai masuk Mesir, masih di perairan internasional karena akan ada badai di depan. Namun ternyata intercept datang lebih awal, meski kami di hari kedua, ya. Jadi hari Senin terjadi intercept pertama di mana puluhan kapal rekan-rekan kami sudah diculik duluan. Kemudian di hari kedua barulah tiba kapal kami, Kasir Sadabat, yang berjumlah 20 orang di dalamnya. Ada 2 orang Indonesia
saya, kemudian Mas Hendro di atas kapal itu, dan karena kami sudah mendapatkan pelatihan sebelum berlayar, bagaimana jika sudah akan menghadapi intercept. Jadi pada saat itu kami sudah melihat ada tanda-tanda bahwa kita akan di-intercept. Mulai dengan adanya drone yang selalu memantau kita di malam hari. Jadi di malam hari itu kita semua matikan lampu kapal, termasuk handphone kita matikan. Dan tibalah waktunya sekitar pukul 15.00. Saat itu kita sedang siap-siap untuk makan siang, Ustadz. Ya, untuk makan siang, akan tetapi sudah terlihat kapal patroli penjajah ini ditambah dengan 2 speedboat mereka. Jadi jika sudah terlihat speedboat itu berarti Sudah pasti sudah mendekat ke kapal ya. Iya. Kami punya gambarnya, Mas Asad, sambil kita tayangkan. Mas Asad juga bisa bercerita di gambar ini. Sebenarnya, nah ini. Iya, betul. Ini detik-detik jelang penangkapan. Iya. Nah, ini saya yang pakai topi itu. Oh, itu Mas Asad yang pakai Ya, topi. Nah, pada saat itu, saat terdengar suara speedboat lah, semua sudah mulai bersiap begitu, Iya, Mas sudah Asad? bersiap memakai life jacket. Nah, ini kapal patroli penjajah itu di belakang kami. Oh, itu? Itu. Kemudian di sana ada speedboat yang sudah siap untuk mendekat ke sebelah kiri dan kanan. Dan ini juga salah satu kapten kami yang meminta untuk tetap makan dulu. Oh, begitu? Iya. Jadi kita Walaupun dihimbau dalam kondisi genting seperti itu, kami dihimbau untuk tetap makan. Karena kenapa? Setelah ini kalian akan lapar dan boleh jadi ini makan terakhir buat kalian. Jadi kita bergantian makan saat itu sambil memakai life jacket dan standby. Karena memang SOP dari GSF ini, jika sudah dalam kondisi seperti ini kita harus duduk dalam satu tempat berkumpul, tidak berpencerna ini. Oh, Seperti ini, ya. sudah semakin dekat. Iya. Tapi dari raut wajahnya kalau saya lihat, tidak ada tanda-tanda kepanikan dari sisi Betul, kapal. bahkan di video aslinya nih teman-teman sedang yel-yel waktu itu. Oh ya, masih sempat. Free Palestine seperti itu. Apa yang membuat kawan-kawan, padahal sudah sedekat ini jarak dengan speedboat Israel, tapi masih bisa tenang, tidak panik begitu, karena padahal sudah tahu bahwa pasti akan ditangkap. Ya, kita sudah tahu dengan risiko kita akan ditangkap, kita akan disiksa. Tapi bagi teman-teman yang sudah mengetahui bagaimana kebengisan, bagaimana kejahatan para pasukan ini, maka dengan bertemu mereka itu berarti level perjuangan mereka akan otomatis naik. Seperti itu, dan itu yang memang mereka tuju. Bagi kami dan teman-teman semua aktivis ini, bahwa kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Seperti itu. Waktu ini ditangkap setelah speedboat mendekat, itu dibawa kemana? Semuanya dimasukkan ke speedboat satu persatu, Iya. 20 orang itu. Tapi sebelum dimasukkan ke speedboat, kapal kami ditembaki dulu. Oh iya, tetap ditembaki? Tetap ditembaki. Apakah ada sinyal misalnya dari kapten mengatakan bahwa kami tidak membawa senjata apapun? Tidak ada. Itu hanya untuk memberikan rasa takut buat kami, agar kami semua berkumpul dan tidak ada, ya memang karakter sebenarnya mereka itu tidak seberani yang kita lihat di media sosial. Nanti ada fakta yang akan kita sampaikan kenapa kami bisa mengatakan seperti itu. Dan ini setelah kami diculik di atas kapal kami semua, kami dipindahkan ke kapal perang yang terlihat itu. Iya itu. Nah itu ya. Ya. Jadi dari kapal ini pada saat mereka mendekat ada ancaman atau tidak? Di atas kapal hanya ada tembakan, tidak ada kekerasan fisik yang terjadi di atas kapal kami. Kekerasan itu terjadi di atas kapal perang itu. Pada saat mereka naik ke kapalnya Mas Asad dan kawan-kawan itu apa yang mereka sampaikan pada saat tahanan itu? Penangkapan. Mereka memaksa untuk mengetahui nama kapten. Siapa kapten di antara kalian. Namun dalam SOP kami sebelum berlayar itu kami sudah sepakati tidak boleh menyebut nama kapten. Akhirnya tidak ada yang menyebutkan itu? Tidak ada yang menyebut sampai nama akhir kapten. dibawa itu? Sampai akhirnya kita dibawa. Nah yang disita apa saja oleh mereka? Kami tidak tahu karena kami meninggalkan kapal dalam keadaan
seperti itu sudah hancur karena memang ditabrak beberapa kali menggunakan speedboat penjajah ini, jadi kapal kami rusak. Belum lagi sebelumnya ditembaki, dan kita nggak tahu kondisi kapal kita setelah itu bagaimana. Tadi ada yang membawa alat komunikasi, itu otomatis relawan buang? Ya, itu juga bagian dari SOP. Semua HP relawan harus dibuang ke laut. Berapa lama waktunya tadi sejak kawan-kawan di situ tahu bahwa ada speedboat yang mendekat sampai akhirnya penangkapan terjadi? Ada kurang lebih 40 menitan sampai sampai mereka naik ke atas kapal. Namun di atas kapal itu juga proses yang lama karena masing-masing diperiksa. Ya. Satu persatu diperiksa oleh mereka, kemudian setelah itu kita dipindahkan ke atas speedboat, lalu dibawa ke atas kapal yang lebih besar itu. Ada cerita dari salah satu relawan lain, Mas Andre, itu bilang bahwa saat di atas kapal mereka sepertinya baik-baik saja. Betul juga yang dirasakan? Betul. Bahkan beberapa kita lihat, sayangnya di kapal kami ini CCTV-nya sudah di-jam terlebih dahulu. Oh, jadi tidak bisa mengirimkan gambar langsung ke kawan-kawan di comment center? Betul, ya? Nah itu beberapa kasus ya, sehingga para sahabat di comment center memberikan aturan jika dalam beberapa jam gitu saja nggak ada tanda-tanda berarti sudah diintersep seperti itu. Nah, ini intersep yang kedua berarti ya? Ya, di hari kedua dan yang terakhir, kapal kami yang terakhir. Oh, kapal yang terakhir ditangkap itu ya, karena memang sebelumnya juga Mas Hendro sempat memberikan pernyataan bahwa kami sempat diintersep, itu berhasil lolos untuk yang pertama? Tidak, belum diintersep. Oh, belum diintersep. Belum diintersep, karena memang hari pertama kita menyaksikan beberapa kapal yang kita lalui itu sudah terombang-ambing tanpa ada orang di atasnya. Oh, oke. Nah, karena tadi kan CCTV-nya di-jam ya, jadi tidak ada sinyal sama sekali. Teman-teman dari GPCI tahu bahwa Mas Asad dan kawan-kawan sudah diambil oleh Israel, itu bagaimana tandanya, Mas? Ya, jadi ketika di CCTV sudah dirusak, terus rekan-rekan yang di kapal sudah tidak bisa memberikan kabar ke keluarga dan juga ke timnya, terus juga sinyal di transporter di kapal itu udah tidak berfungsi lagi, sehingga itu kesimpulannya udah intercept begitu. Oke. Sebenarnya ada sinyal SOS apa sih yang jadi SOP ya? Jadi kalau kawan-kawan dengan kriteria tertentu berarti artinya sudah diambil oleh Israel. Itu apa saja sinyal SOS-nya? Ya, jadi ketika tadi ya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga atau dengan tim di kantor, CCTV sudah tidak berfungsi, kemudian tracker sudah tidak berfungsi juga gitu. Maka kesimpulannya udah intercept, sehingga dari GSF protokolnya adalah memunculkan video SOS yang kemungkinan yang megang paspor dan sudah ditangkap begitu. Tapi sebenarnya pasti kawan-kawan di comment center melihat kapal Mas Asad dan kawan-kawan berlayar paling jauh itu punya harapan, wah sebentar lagi sampai ke Gaza begitu ya. Betul, karena sudah dekat gitu ya. Ini mudah-mudahan tembus, ternyata di-intercept juga begitu. Ya, karena jaraknya 24 jam saja. Iya, tinggal sehari lagi. Tinggal sehari lagi itu menuju ke Gaza. Dan kalau dilihat video yang beredar ini, kenapa ini juga jadi perhatian? Karena ada penyiksaan yang dialami oleh kawan-kawan relawan. Itu betul dialami ya Mas Asad? Betul. Ya? Seperti apa saja kondisi saat itu dan bagaimana Mas Asad bersama kawan-kawan bertahan? Sebelum dibebaskan, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla mengalami sejumlah kekerasan fisik oleh tentara Israel selama masa penahanan. Aksi kekerasan itu bahkan sempat terekam dalam video amatir. Saat ini saya masih bersama relawan kemanusiaan Gaza As'ad Aras serta Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia Jajang Nurjaman. Saya lanjutkan lagi ke Mas Asad. Sekali lagi mohon maaf karena pasti Mas Asad harus mengingat bagaimana saat itu terjadi penyiksaan. Setelah dibawa ke kapal militer, apa yang dilakukan selanjutnya? Di situ pakaian kami mulai diperiksa dan disisakan hanya satu helai saja, satu lapis yang membuat kami marah dengan perempuan yang pakaiannya tertutup ya, dari negara-negara Arab, ada juga dari Turki yang berpakaian syar'i gitu kan, itu terpaksa
dilepas oleh mereka, dipaksa, dan hanya disisakan celana panjang yang tadinya memakai gamis, hanya menyisakan celana panjang, kaos dalam, dan tinggal ciputnya saja yang tersisa untuk menutupi rambutnya. Dan kami yang laki-laki itu sudah memakai jaket sebenarnya, kemudian didobel lagi dengan kemeja untuk mengantisipasi kedinginan, karena memang pengalaman sebelumnya sangat dingin di atas kapal itu di malam hari. Ternyata semua dilepas, disisakan satu helai, dan tidak berhenti dari situ. Setiap prosesnya itu selalu meningkat. Ini setelah di daratan. Yang di atas kapal itu bermula penyiksaan itu. Jadi setelah proses tadi, kita kemudian dimasukkan ke dalam satu kontainer kecil. Berapa ukurannya kontainer itu? Kurang lebih? Kurang lebih 2 kali 3 meter. Isinya berapa orang? Isinya nggak ada orang sebenarnya. Bukan untuk tempat kita disandra, bukan. Jadi di tengah-tengah kapal militer yang besar itu, disitulah tempat semua ratusan aktivis ini disandra. Yang ada gambarnya relawan itu diikat, betul ya, dalam kondisi terikat. Iya, ya, itu di tengah-tengah itu, di ruang terbuka. Bersujud itu. begitu Ya, di ruang betul. terbuka. Itu di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah itu. Nah, di depan belakangnya kan ada kontainer tuh, kiri kanan. Nah, disitulah kita bisa istirahat. Namun sebelum masuk ke ruang tengah terbuka ini, ada satu kontainer kecil yang harus kita lalui. Satu persatu masuk ke situ, dan disitulah kita mulai disiksa. Saya bersyukur karena tidak terlalu mengalami luka parah, hanya rahang pada saat itu, sehingga tidak bisa membuka mulut dan tidak bisa makan. Kemudian ditendang, setelah terjatuh diinjak-injak, dan setiap relawan pasti mendapatkan kekerasan itu dengan luka-luka yang berbeda. Mohon maaf, itu paling ringan Mas Asad yang dirasakan dibandingkan teman-teman yang lainnya? Iya, menurut saya ini paling ringan. Karena rekan kami yang dari Indonesia ada yang disetrum 2 kali badannya, termasuk senior kita yang bergabung, Om Heru, itu yang sampai hari ini masih perawatan karena beliau memiliki penyakit batu empedu yang pada saat disiksa itu diinjak-injak, ditendang oleh penjajah sehingga tidak bisa buang air kecil, dan sampai saat ini masih menjalani perawatan seperti itu. Pada saat melakukan penyiksaan, apa alasan mereka? Karena apakah diinterogasi terlebih dahulu atau langsung saja serta-merta? Langsung saja, tidak ada interogasi terlebih dahulu, langsung. Dan kami meyakini bahwa kini telah dimulai, gitu kan? Proses ini telah dimulai dengan adanya penyiksaan awal. Jadi setelah kami disiksa kemudian dikeluarkan, pada saat itu saya mengira teman-teman kami yang sudah diculik lebih dulu sudah dibebaskan. Tapi ternyata setelah kami dikeluarkan dari ruang penyiksaan itu, saya melihat masih ada ratusan teman-teman kita lainnya yang sudah menunggu di ruang terbuka itu, dan di situ saya merasa bahagia. Alhamdulillah teman-teman saya masih pada di sini, dan saya disambut dengan pelukan, dengan saling dikuatkan, kamu yang luka yang mana nggak apa-apa, semua kita merasakan yang sama di sini, seperti itu. Dan itulah yang kami alami. Setiap detik kami mendengarkan jeritan orang yang disiksa. Di setiap kami mendengarkan itu, kami kemudian keluar dari kontainer kita, menunggu di ruangan terbuka itu siapa lagi yang disiksa ini. Bentuk penyiksaannya pun berbeda-beda? Berbeda-beda. Karena ada yang disetrum, ada yang menggunakan benda tajam, bahkan ada yang ditembak dengan peluru karet. Karena saya melihat sendiri di dalam kontainer kecil itu ada 3 atau 4 ya, pasukan yang bersenjata. Bersenjata di situ. Tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, namun nampak ya mereka menggunakan senjata itu. Itu melawan satu persatu relawan untuk masuk ke sana, disiksa. Iya, semuanya harus melewati gerbong itu. Tidak peduli tua, muda, perempuan, laki-laki? Tidak peduli, semua disiksa. Karena kami menyaksikan sendiri di saat kami sudah masuk ke dalam ruang penyanderaan itu di kontainer yang lebih besar itu, kami melihat orang tua bahkan yang tidak bisa berjalan ya karena kakinya yang terluka.
ada ibu-ibu yang tangannya terkilir, ya. Makanya kami semakin yakin bahwa memang penyiksaan itu nyata dialami oleh saudara kita di Palestina seperti itu. Mas bertahan di situ 4 hari betul di kapal militer? Di atas kapal 2 hari. Di atas kapal itu 2 hari? 2 hari. Dan kita di situ diberi minum hanya sekali 1 botol untuk beberapa orang. Dan ada roti yang tidak layak makan buat kami karena sangat keras. Jadi kita jadikan bantal saja untuk kita istirahat. Namun kita tidak bisa dibikin untuk tidur. Selama 2 hari itu apakah nonstop penyiksaan berlangsung dialami atau seperti apa Mas yang dialami? Nonstop. Karena istirahat disiksa lagi, istirahat siksa iya, lagi. Begitu. Mereka tidak membiarkan kita istirahat. Karena di saat kita akan istirahat, mereka kembali menembaki ruang terbuka atau membunyikan kontainer itu dengan besi sehingga sangat terngiang-ngiang di telinga kita, atau mereka meneror dengan lampu sorot. Ya, lampu sorot itu sehingga kita tidak bisa tidur. Seperti itu. Bagaimana Mas As'ad dan kawan-kawan bertahan dalam kondisi itu? Kan pada saat itu Mas As'ad nggak tahu akan dibawa berapa lama di dalam kapal, akan disiksa berapa lama di sana. Ya, jadi ini mungkin hasil dari pelatihan yang kita dapatkan sebelumnya, bagaimana menyiapkan mental, ya. Ini sudah terprediksi akan sudah terprediksi akan terjadi seperti itu. Bahkan ternyata yang kita dapatkan lebih parah dari yang kita prediksi sebelumnya. Karena memang sudah ada ancaman dari mereka, jika kalian tetap berlayar maka kekerasannya akan lebih meningkat dibanding yang sebelumnya. Nah, di atas kapal itu kami, dari video yang beredar itu, disitulah kami bersujud hampir 2 jam. Yang membuat kami sangat marah adalah kami bersujud dalam keadaan tangan diikat dan diperdengarkan lagu, entah itu lagu apa, maksudnya lagu kebangsaan Israel yang terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Dan ada beberapa yang pingsan pada saat itu karena panas, ya, siang hari, dalam keadaan kita bersujud, tangan diikat, dan sama sekali kami hanya berharap pada saat itu jadi yang menguatkan kami pada saat itu hanya ingatan kepada saudara-saudara kami di Palestina bahwa yang mereka alami jauh lebih dahsyat dari yang kami alami saat ini. Dan memang itu tujuan kami, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa nyata adanya penjajahan itu, nyata adanya kekejaman yang dilakukan oleh para pasukan ini terhadap saudara kita yang akan kita tolong ini. Dan kita selama kita diculik itu, kan semua alat komunikasi sudah kita lempar ke laut. Jadi kita terputus dengan dunia luar. Kita tidak tahu siapa yang sedang berjuang di luar untuk membebaskan kami. Kita sama sekali tidak tahu. Jadi hanya berharap, pasrah pada saat itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan apapun. Seperti itu. Jikapun kami harus menjadi korban, maka kami merasa terhormat dengan itu. Karena jika dengan itu masyarakat dunia bisa bertindak lebih banyak lagi untuk Palestina, maka kami merasa terhormat dengan itu. Itu yang membuat kami bisa bertahan. Ya, bahkan beberapa testimoni, ya, termasuk yang saya rasakan pribadi, ya. Sebelum berangkat ke sana itu kebetulan kan saya ada penyakit emah, ya, asam lambung yang jika telat makan sedikit langsung berasa. Alhamdulillah selama 4 hari kita disiksa, Ustaz. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, hanya di pagi hari 1 kali, dan kebanyakan dari kita tidak bisa memakan itu. Di samping karena tidak layak dan memang menjaga, ya, berhati-hati jangan sampai itu ada sesuatu zat yang beracun di dalam minuman itu. Karena memang ada satu momen di saat mata kita ditutup, kita dipaksa minum itu. Minuman. Kita tidak tahu itu apa. Kita tidak tahu itu apa. Dan itu sudah juga
menjadi SOP, jika dalam keadaan mata tertutup kalian dipaksa untuk meminum sesuatu, jangan diminum. Dan itu kami alami. Kami tidak meminum itu. Dan proses itu di atas kapal kami alami selama 2 hari, berbeda dengan teman-teman yang sudah diintersep di hari pertama, berarti mereka 3 hari di atas kapal itu. 2 hari di kapal, 2 hari juga di penjara. Di penjara ya? Iya. Dari Mas As'ad tadi bercerita, terbayang betapa beratnya pada saat itu. Artinya dalam pikiran Mas As'ad dan kawan-kawan bisa jadi tidak akan pulang, tidak akan melihat tanah air. Iya. Betul. Iya. Terbayang, terlintas seperti itu. Bisa jadi ada di antara kami yang mungkin sudah tidak bisa bertahan. Akan tetapi ya seperti yang kita katakan lagi, jika memang harus terjadi seperti itu, maka semoga dengan itu dunia bisa lebih terbuka, lebih bekerja maksimal ya untuk menegakkan keadilan di Palestina itu. Kerja keras pun dilakukan untuk membebaskan Mas As'ad dan kawan-kawan setelah diculik dan ditangkap oleh Israel. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Saya masih bersama dengan aktivis Global Sumut Flotilla, relawan kemanusiaan Gaza As'ad Aras, serta Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia Jajang Nurjaman. Tadi upaya mencari keadilan pun dilakukan karena proses pembebasannya tidak mudah sampai Mas As'ad bisa kembali ke tanah air. Bukti-bukti itu tentu sudah diserahkan ya Mas As'ad, bukti-bukti penyiksaan yang dialami oleh kawan-kawan relawan. Jadi penyiksaan yang kami alami di atas kapal itu kami mengira akan berakhir di situ. Ternyata ada penyiksaan yang lebih besar dari itu, dan dari situ kami mulai beranggapan bahwa mungkin akan tiba puncak penyiksaan itu yang kami tidak tahu kapan dan di mana berada. Karena sama sekali kita tidak tahu kita sedang dibawa kemana pada saat itu. Sehingga tibalah kita di Asdod, di pelabuhan Asdod. Di situ ternyata kami diturunkan satu persatu dari kapal militernya, dibawa ke satu tenda kecil. Beragam cara mereka memperlakukan kami ya. Saya pada saat itu di dalam tenda kecil itu dibanting, kemudian diberdirikan lagi, dibanting lagi, kemudian ditinju dari belakang ya. Kemudian diinjak, setelah itu dibawa ke dalam satu tenda besar. Di dalam tenda besar itulah ada video yang viral yang ada Ben Gvir itu. Di situ kita kemudian bersujud kembali. Selama kurang lebih 2 jam kita bersujud di situ dengan tangan masih terikat. Itu proses itu dilakukan sebelum imigrasi untuk dibawa ke penjara Israel. Nah, pada saat momen itu kami mengira mungkin inilah puncaknya. Ternyata tidak. Itu bukan puncaknya? Itu bukan puncaknya. Ternyata pelecehan juga dialami oleh kami. Di imigrasi itu, itulah pertama kali semua pakaian kami dilepas, ditelanjangi, laki-laki maupun perempuan. Kami mengira mungkin ini yang terakhir, ternyata setelahnya pada saat tiba di penjara juga diperlakukan yang sama, bahkan lebih dari yang sebelumnya. Dalam keadaan telanjang, mereka dengan sesuka hati menyuruh untuk melakukan gerakan-gerakan apapun dalam keadaan kami tidak berbusana apapun, seperti itu. Dari keluar imigrasi, kaki kami dirantai, tangan diborgol,
kemudian dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Kami mengira dari situ kami langsung dibawa, biar kami bisa sejenak istirahat di dalam mobil tawanan itu. Ternyata tidak. Kami dibiarkan kedinginan berjam-jam di dalam mobil itu. Sebelum kita dibawa ke penjara yang kurang lebih 5 jam kalau kami hitung. Jauhnya tempat itu. Di Keidzot, kami tahunya setelah kami bebas. Ternyata di Keidzot, dan itu salah satu penjara terbesar di sana, di mana ribuan warga Palestina disiksa di situ. Sampai di sana kami diperlakukan kembali dengan sehina. Mereka kembali memaksa kami untuk melepaskan pakaian kami. Kemudian kami dimasukkan ke dalam sel isolasi yang sempit, kurang lebih 2 kali 2 meter, dengan diisi 30 orang. Bayangkan kami kehausan, dehidrasi, kelaparan, kemudian dimasukkan dalam ruangan sempit itu. Kami tidak bayangkan bagaimana orang yang sudah sangat kelelahan, bagaimana dengan orang tua, karena di dalam sel yang kami tempati ada orang tua. Jadi kami berikan mereka untuk duduk. Kami yang agak muda berdiri, kemudian bergantian untuk meminum air yang ada di keran toilet itu. Kami Hanya minum itu dari saja, situ. Mas, Hanya itu saja. airnya. Iya. Tidak diberikan minuman Tidak. secara layak sama sekali. Tidak diberikan minuman. Dan ventilasi udara sangat kecil, jadi kita bernafas agak susah di situ. Dalam kondisi seperti ini, saat tahu Mas As'ad dan kawan-kawan ditangkap, dibawa entah kemana pada saat itu kan, kami di tanah air tidak tahu kemana kawan-kawan di Global Sumut Flotilla dibawa. Upaya penyelamatan yang dilakukan GPCI seperti apa, Kang Jajang? Iya, jadi kita di GPCI dan juga GSF sudah menyiapkan beberapa skenario ketika di-intercept, dibawa ke kapal. Setidaknya dari pengalaman yang sudah berjalan tahun sebelumnya dan yang kemarin, yang tahun sebelumnya itu setelah di kapal dibawa ke tanah Palestina yang dijajah di Asdod tadi, itu tahun lalu seperti itu. Yang terbaru yang di-intercept dari Barcelona itu diturunkan di kereta di Yunani. Jadi kami punya 2 skenario. Pertama tadi dibawa ke Asdod. Nah di sini sudah ada tim legal internasional kita, kuasa hukum GSF, yang ketika teman-teman relawan ini sebelum naik kapal sudah membuat surat kuasa ya. Ya, itu akan dibawa untuk dijadikan nanti kuasa hukumnya tim adalah yang ada di Palestina yang akan memproses pembebasan ketika sudah sampai di Asdod. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah ketika diturunkan di pulau terdekat dari perairan tersebut. Pertama di Siprus, kedua mungkin ke Kairo atau ke Yordan atau ke tadi dibawa ke Israel. Nah, kami sudah menyiapkan juga tim-tim kami dan berkoordinasi dengan KBRI Indonesia yang ada di Kairo, yang ada di Yordan, di Ankara, di Istanbul, dan juga yang Siprus itu ke KBRI di Roma. Jadi dari pihak Kemenlu sudah terinformasikan dan sudah siap menyambut ya ketika dipulangkan oleh tentara Israel, baik yang nanti dibawa ke Asdod ya nanti akan diproses oleh tim legal kita, maupun tadi yang diturunkan di pulau-pulau terdekat begitu. Alhamdulillah ya dengan bantuan dari tim legal kita yang adalah tadi kita dapat informasi pergerakan tim relawan sekarang posisi di mana, terus kemudian sudah sampai mana proses perkembangan banding dengan pengadilan di sananya, bagaimana proses negosiasinya gitu. Kita pun dapat update di sana. Lalu komunikasi dengan pemerintah Indonesia pada saat itu seperti apa, Kang Jajang? Iya, kami dari GPCI ketika terjadi intercept, pertama 3 hal yang kita lakukan. 1, menggalang dukungan diplomatik dengan jalur pemerintah ke Kemenlu, kita koordinasi ke MPR, DPR, kita juga audiensi, menggalang informasi ke MUI pun juga sama, sebagai Majelis Ulama kita melakukan audiensi dan minta dukungan. Kemudian juga kita mengkondisikan pihak keluarga yang sebelumnya ketika sebelum intercept itu sudah dapat kabar ya, gimana kondisi, update terus dapat, ketika intercept kan sudah tidak ada komunikasi, sudah nggak ada update informasi, sehingga kami dari Command Center, dari GSF menyampaikan
bagaimana kondisi terkini, apa yang sedang kami lakukan, upaya-upaya apa yang sudah berjalan, perkembangan apa yang sudah berjalan begitu. Nah itu kami sampaikan ke pihak-pihak keluarga. Kami juga menugaskan ke beberapa lembaga-lembaga NGO untuk menyiapkan psikolog, mendampingi pihak keluarga supaya tetap tenang dan ya bisa terkondisikan. Nah yang terakhir kita tentu dengan berbagai macam media kita menggalang dukungan agar makin banyak masyarakat baik Indonesia maupun dunia ikut memberikan dukungan dan mengecam kepada pemerintahan Israel. Itu yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah mulai ada kabar baik adalah ketika ada informasi Turki mengirimkan pesawat untuk menjemput relawan. Terus kemudian juga kabar baik berikutnya adalah nama-nama 9 WNI yang jadi relawan itu juga ada dalam daftar yang akan naik pesawat. Nah itu kita sudah mulai mendapat informasi yang semakin tenang. Dan di situ sudah mulai diupdate dari tim kuasa kami di sana bagaimana proses pemulangannya, bagaimana proses pemberangkatan dari penjara kemudian ke airport di sana dan bagaimana proses kepulangan lewat Turki ya. Nah kita memang masih belum yakin karena belum ada gambar apapun, belum ada foto gitu ya. Apakah betul memang betul sudah enggak gitu. yang aman ya? Baru mendapatkan kabar itu ketika sudah mulai landing, turun, keluar dari pesawat. Nah itu kita udah mulai lihat satu-satu wajah WNI kita. Oh alhamdulillah sudah bisa terlihat masih dalam keadaan yang baik dan sehat waktu itu. Langsung kita kabarkan ke pihak keluarga dan alhamdulillah juga itu yang sudah berjalan begitu. Alhamdulillah kita bersyukur Mas As'ad bisa duduk bersama kita dan bercerita banyak hal. Yang ingin seakan-akan disampaikan oleh militer Israel adalah jangan coba-coba lagi mengulangi hal yang sama. Seakan mengirimkan rasa takut untuk para relawan. Apakah itu dirasakan oleh relawan setelah penyiksaan yang dialami selama beberapa hari? Saya masih bersama dengan aktivis Global Sumut Flotilla, relawan kemanusiaan Gaza As'ad Aras, serta Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia Jejang Nurjaman, masih di program Rosi. Mas As'ad, apa yang dialami, baik itu di kapal, lalu di darat, disiksa berhari-hari, apakah memunculkan rasa takut di hati Mas As'ad dan kawan-kawan relawan? Tidak, dan saya yakin semua teman-teman sama. Tidak sama sekali ada rasa takut untuk kembali jika suatu saat dibutuhkan. Dan memang jika tidak ada jalan lain, kita harus berlayar ataupun lewat daratan saja, kita akan lakukan itu. Sampai pada pemerintah di dunia ini berhasil betul-betul menegakkan keadilan. Kenapa Mas As'ad? Padahal taruhannya nyawa. Kenapa? Ya karena pemerintah dunia telah gagal, maka rakyat sipil dunia akhirnya berlayar. Dan bagi kami, khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, seharusnya meyakini bahwa kita tidak sedang berkorban untuk mereka. Justru sebaliknya mereka yang sedang mengorbankan diri mereka, bahkan nyawa mereka, mewakili umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Karena tanah Palestina adalah tanah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam yang dinistakan sampai hari ini. Makanya bulan Ramadan kemarin hampir sebulan penuh tidak ada sholat Id di situ. Ini pertama kali terjadi. Dan yang menjaga, yang membela di sana itu mereka yang tinggal di Palestina. Sudah puluhan ribu nyawa melayang di sana. Dan ketika ditanya kenapa rela mau datang ke sana dengan risiko yang terbesar, maka jawabannya mungkin ya karena mereka telah lebih dulu berkorban bagi kita. Maka saatnya, dan kami juga merasa, kami yang aktif di lembaga kepalestinaan merasakan bahwa kami ingin berbuat yang lebih. Mungkin selama ini kami hanya membagikan berita Palestina, mengadakan edukasi, menggalang donasi.
Tapi bagi kami melakukan yang lebih dari itu. Dan apakah gerakan solidaritas ini menurut Kang Jajang dan kawan-kawan bisa efektif memang untuk membuka mata dunia untuk tidak meninggalkan saudara-saudara di Palestina? Ya, faktanya sampai saat ini genosida masih terjadi di Gaza. Gaza masih diblokade. Palestina masih belum merdeka. Baitul Maqdis, Al-Aqsa masih belum terbebas. Dan dunia masih diam. Pemerintah masih belum berani membawa Israel ini ke pengadilan internasional. Oleh karenanya gerakan kami, gerakan GSF ini murni gerakan sipil yang membawa misi kemanusiaan agar Gaza tidak sendirian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, menggerakkan makin banyak masyarakat dunia internasional untuk makin banyak yang perhatian kembali ke Gaza, makin banyak lagi yang peduli kepada Gaza. Kemarin 428 relawan dari 50 lebih negara sudah mencoba, sudah berikhtiar. Inilah hasilnya. Kita lihat banyak negara-negara yang ikut mengecam Israel. Negara-negara yang memanggil duta besarnya, itu kan tekanan internasional kepada Israel. Nah, kita berharap tekanannya bisa lebih besar lagi. Karena kedamaian di Gaza tidak akan jalan tanpa keadilan. Keadilan yang kita harapkan adalah bagaimana Gaza bisa terbebas, Israel bisa keluar dari wilayah Palestina. Mudah-mudahan itu cita kami. Dan Mas Asad juga pada saat itu bersama kawan-kawan membela kemanusiaan di Gaza yang saat ini tidak ada yang bisa menghentikan apa yang dilakukan Israel kepada Palestina. Itu bisa dibuktikan bahwa lintas agama, lintas kewarganegaraan, semuanya untuk kemanusiaan ya Mas. Betul punya sekali. keberanian yang sama ya Mas. Betul. Ini kita menyaksikan, bahkan kita melihat rekan-rekan kita di GSF dari berbagai negara itu, kelihatannya mereka lebih semangat dari kita. Bukan muslim padahal ya. Padahal bukan muslim. Penampilannya yang mohon maaf bertindik penuh dengan tato, tetapi mereka paling semangat. Karena memang mereka menyadari bahwa kemanusiaan itu memanggil jiwa manusia mereka. Dan di Gaza ada 2 juta lebih manusia yang terkurung, dilaparkan secara sistematis, bahkan yang katanya telah terjadi gencatan senjata, tetapi faktanya jauh dari itu. Penembakan, pembantaian masih terus terjadi, bantuan dilarang untuk masuk dan dibatasi. Makanya kami di GSF ini memilih jalur laut karena jalur laut ini adalah perairan internasional. Tidak ada satupun negara yang boleh menghalangi, dan ini sah secara hukum internasional untuk membawa bantuan ke Gaza, seperti itu. Meskipun pada akhirnya dalam beberapa kali misi ini dijalankan tetap dihalangi. Tetap dihalangi, karena memang kami juga harus menyadari bahwa kecil kemungkinan bisa menembus Gaza. Kami juga menyadari itu, tetapi ada hal lebih penting dari itu yang harus kita sampaikan kepada dunia. Salah satunya dengan mempertontonkan kekejian yang dilakukan oleh penjajah kepada warga negara dunia. Kepada warga negara dunia saja mereka bisa berlaku sekeji itu. Bagaimana dengan warga Palestina yang bertahun-tahun merasakan penderitaan itu. Nah, narasi ini yang akan terus kita bangun. Olehnya para relawan dari aktivis ini, sekembali mereka ke tanah air mereka itu, tugas mereka tidak berhenti. Mereka akan terus menyuarakan itu. Meskipun mereka juga mengalami penyiksaan yang sama, bahkan dalam kondisi yang lebih parah, iya. Mereka dalam sudut pandang yang sama sampai saat ini, Mas Asad. Sama. Saat kami semua berkumpul di Turki pada saat itu, setelah semua kami selamat, kami semua bercerita bahwa jika tahun depan ada misi, kamu akan ikut lagi. Kata mereka, jangankan tahun depan, bulan depan jika dibuka saya akan ikut lagi. Bahkan bulan depan. Itu mereka yang membuat kita seharusnya sebagai muslim yang lebih semangat
ya. Karena dalam agama kita kan menolong sesama muslim adalah kewajiban seperti itu. Menolong saudara kita yang terzalimi adalah kewajiban, dan Nabi juga menegaskan itu. Kalau dari Kang Jajang, bagaimana gerakan dari GSF, lintas kewarganegaraan, lintas agama, semua demi kemanusiaan, ini bisa membuka lebih banyak lagi mata setelah ini, Kang Jajang? Ya, kita lihat GSF pertama itu bulan Oktober tahun 2025 yang lalu. Kemudian 2-3 bulan setelah itu banyak negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Negara Palestina mendapatkan kemudahan bisa membuka perwakilannya di beberapa negara. Artinya dukungan internasional makin meluas. Ketika dukungan internasional makin meluas mendukung Palestina, sebaliknya tekanan makin besar kepada penjajah Israel. Nah, yang kita dukung, yang kita harapkan adalah bagaimana negara-negara yang lainnya yang belum bergerak bisa ikut tergerak mendukung kemerdekaan Palestina. Dan sebaliknya bisa menyeret penjajah Israel dalam hukum internasional. Pimpinan-pimpinannya diadili dan penjajahan dihapuskan di muka bumi ini. Tidak ada satu pihak pun yang berhak melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap pihak lainnya. Betul. Dan sampai sekarang bagaimana saudara-saudara di Gaza, Palestina masih membutuhkan bantuan kemanusiaan itu sampai kemerdekaan bisa dicapai. Insya Allah. Terima kasih atas waktunya Mas As'ad berkenan untuk bercerita hal yang paling sulit yang sudah dialami pada saat mengalami penyiksaan di atas kapal dan di darat. Gerakan ini pun semakin, tadi semangatnya semakin kuat hingga saat ini. Terima kasih juga Kang Jajang sudah bercerita bagaimana upaya pembebasan dan mengupayakan keadilan setelah ini. Setelah apa yang dialami oleh kawan-kawan GSF untuk kemanusiaan warga Gaza, Palestina. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan saudara, terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa, selamat malam. Sampai jumpa.